Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Dolan seri ke-110 tanggal 3 Maret 2025. Jadi karena tanggalnya cukup bagus, tanggal 03.03.25, jadi pada hari ini kami mengundang para ahli-ahli yang sudah terkenal se-Indonesia bahkan, dan kita akan membahas mengenai masalah keloid. Kenapa kita bahas masalah keloid? Karena masalah keloid ini merupakan masalah yang biasanya disalahkan kepada dokter-dokter yang melakukan operasi, termasuk saya. Jadi kalau pasien saya ada keloid, biasanya dokter bedahnya disalahkan. Padahal kita tahu bahwa keloid ini banyak penyebabnya dan akan dibahas pada hari ini. Kita mengundang dari Perkumpulan Ahli Plastik dan Bedah Plastik Indonesia dengan judul penanganan luka atau keloid dengan moderator Dr. Kula Hanifah. Selamat siang dokter. Dan Selamat dengan sore narasumber yang dok. luar biasa. Yang pertama nih senior saya Dr. Linda Haryani, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika, subspesialis lower body lift konsultan. Bener gitu dokter? Lower body lift konsultan gitu dokter? Luka bakar dan luka. Oh luka bakar, maaf salah. ChatGPT juga bisa salah rupanya dok. G, ini merupakan staf Departemen KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan Dr. Indra Handriani, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika, subspesialis LBL konsultan, staf Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika dari UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kami persilakan bagi Dr. Ula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter, terima kasih Ya, sudah hadir selamat pada hari siang ini. dok. Siang dokter. Kami persilakan Dr. Ula untuk bisa memulai webinar kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Charles. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali di acara Dolan dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai penanganan luka atau salah satunya yaitu keloid ya dokter ya. Jadi nanti kita akan bincang-bincang santai aja terkait bagaimana sih cara menangani adanya luka oleh pakar-pakar yang sudah luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Dokter Cantik, Dokter Linda Haryani, SPBPRE, subspesialis LBL konsultan. Beliau merupakan staf Departemen KSM Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetika FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dokter Linda, sehat ya dok? Halo, selamat sore Dokter Ula. Jumpa di sini. Terima kasih atas Iya. kesempatannya. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih banyak Dokter Linda sudah meluangkan waktunya. Dan yang kedua kita sapa narasumber kita yang juga cantik, yakni Dokter Ira Handriani, SPBPRE Subspesialis LBL Konsultan. Beliau juga merupakan staf Departemen atau KSM Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetika FK UNER atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dokter Ira. Selamat sore, Dok. Kenapa ya dok kalau dokter-dokter SPBP ini harus cantik-cantik kayaknya? Saya nggak qualify kayaknya jadi SPBP ya dok ya. Baik-baik dok. Jadi dok mungkin untuk introduction awal dok kita akan membahas tentang penanganan luka atau mungkin keloid ini salah satu dari jenis-jenis luka ya dok ya. Dan bagaimana sih untuk menangani hal tersebut mungkin boleh diberikan pembuka dulu dok sebagai insight untuk sejawat-sejawat sekalian yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Mungkin dari Dokter Linda dulu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Dokter Ula waktunya dan ini juga terima kasih kepada IDI Surabaya di mana ini sudah kesekian kali ya acara Dolan yang diadakan yaitu diskusi online mingguan. Seru banget nih kayaknya ya setiap minggu selalu ada dan selalu excited untuk mengikuti. Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini cukup memberi wawasan lebih ya bagi semua yang hadir. Oke, yang perlu kita tahu adalah mengenai luka dulu pertama. Luka adalah suatu hilangnya kontinuitas dari suatu jaringan, sehingga dia akan muncul suatu luka, di mana proses penyembuhan luka itu sendiri melibatkan suatu fase yang saling tumpah tindih dan dia sangat kompleks gitu. Ada beberapa fase penyembuhan luka, yaitu adalah fase inflamasi. Untuk reminding aja ya, mungkin yang lain udah tahu fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi atau remodeling. Di mana fase inflamasi itu merupakan fase awal yang terdiri dari fase hemostasis dan inflamasi yang lanjut biasanya sampai
3 hari sampai 5 hari pertama. Yang kemudian bertumpang tindih dengan adanya fase proliferasi, yaitu suatu pembentukan jaringan baru yang meliputi neoangiogenesis, fibroblast, dan juga reepitelialisasi. Dan di sini yang fase terakhir yaitu fase remodeling atau fase maturasi, yaitu adalah suatu pembentukan jaringan untuk menguatkan jaringan yang baru. Ini bisa sampai 2 tahun, begitu. Nah, di sini pada fase penyembuhan luka ini akan terjadi banyak hal, gitu kan? Di sana banyak hal yang mempengaruhi penyembuhan luka itu sendiri, gitu. Baik faktor lokal, misalnya adanya infeksi, adanya benda asing mungkin, dan bagaimana perawatan luka itu sendiri, dan juga faktor umum, adanya gangguan mungkin pada suplai darah, dan faktor kekebalan tubuh, dan mungkin juga adanya faktor radiasi yang nantinya bisa terjadi menyebabkan gangguan penyembuhan luka. Misalnya gimana? Inflamasinya memanjang sehingga timbul hipertrofik scar atau keloid yang mulai tadi disebut ya, mengganggu keloid. Akhirnya semua dokter bedah disalahkan karena munculnya keloid ini gitu kan ya. Padahal itu juga bisa tergantung pada genetik dari tubuh si pasien sendiri. Dan juga bisa juga jaringan parut itu terbentuk berkepanjangan mempengaruhi penyembuhan luka. Itu juga bisa terjadi. Dan penyembuhan luka bisa terganggu karena adanya infeksi. Nah, ini infeksi ini dengan tanda kalau rubor dolor itu nanti akan mengganggu penyembuhan luka. Dan intinya semakin lama lukanya itu sembuh, begitu, scar atau hasilnya akan semakin jelek, gitu. Apalagi kalau dia melewati eh, berada dalam 2 estetik unit, itu pasti nggak bagus sekali. Apalagi menghilang dari relapse skin tension line, itu pasti akan menghasilkan scar yang jelek. Mungkin itu aja sekedar pendahuluan, Dokter Ula. Baik, terima kasih banyak Dokter Linda. Mungkin dari Dokter Ira, kami persilakan untuk bisa menambahkan dokter. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Dokter Linda, tetapi ya saya juga menyampaikan bahwa keloid dan luka itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau luka itu berarti masih jaringannya ada diskontinuitas tadi yang disampaikan Dokter Linda. Jadi masih ada luka terbuka. Tapi kalau keloid itu adalah salah satu jenis parut yang bisa timbul akibat jadi cacat alami yang bisa timbul karena proses penyembuhan luka. Gitu ya, Dok. Ya, mungkin juga perlu ditambahkan bahwa kalau luka itu timbul dan muncul benjolan lebih besar dari aslinya, itu yang disebut keloid. Dan Ya. biasanya keloid itu timbul lebih lambat tahunan dan tidak ada maturasi. Sementara yang lainnya dia akan ada proses maturasi. Dia nantinya akan mengecil, mengecil dan akhirnya hilang dan samar. Sementara keloid enggak. Selalu ada progres lebih sehingga dia akan semakin besar lagi melewati batas luka. Luka tindik yang di telinga nantinya akan muncul benjolan segede buah mangga. Nah, itu yang dikatakan keloid. Jadi melebihi dari batas lukanya. Dan dia ada area predileksinya. Misalnya di daerah bahu, telinga, leher, darat, dada. Dan memang dengan pembedahan sering mengalami perburukan. Itu sih mungkin ya karakteristik keloid ya Dokter Ira ya. Ya, betul, Dok. Baik, terima kasih Dokter Linda dan juga Dokter Ira atas pembukanya. Mungkin ini dok, pertanyaan pertama dok. Kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Linda ya dok, bahwa memang mungkin adanya jaringan parut yang memang tidak membaik, akhirnya terjadi keloid. Apakah semua jenis luka itu bisa menimbulkan keloid atau mungkin memang ada jenis-jenis luka tertentu ya dok? Seperti mungkin luka yang dalam atau mungkin luka-luka tertentu yang memang dia akan mudah untuk terjadi keloid gitu dok. Dokter Ira mungkin yang jawab. Ya, jadi memang ada hubungannya ya, Dok. Bagaimana cara kita merawat luka dengan scar atau bekas luka yang akan ditimbulkan nantinya. Jadi harapan kita kalau ada luka itu kan bentuknya yang normoskar ya. Jadi skarnya itu hanya berupa garis lurus, tipis, rata, seperti rambut. Harapannya itu kalau dokter bedah plastik, Dok. Nah, tapi kalau ada gangguan dari penyembuhan luka, kemudian mungkin apa cara perawatan
perawatan lukanya kurang tepat, sehingga bisa terjadi infeksi. Kemudian juga mungkin lukanya terlalu besar, sehingga dia butuh penutupan luka, penutupan defek, tapi tidak dilakukan penutupan defek, mungkin hanya rawat-rawat saja. Akhirnya memang bisa sembuh persekundam, tapi hasil yang didapatkan adalah skar yang jelek, yang akan berupa hipertrofik skar atau bahkan bisa menjadi keloid. Seperti itu, Dok. Baik. Jadi mungkin memang nggak ada spesifikasi luka tertentu ya dok yang lebih kayak, oh luka ini nih akan lebih besar nih untuk timbul keloidnya gitu nggak ada ya dok ya? Ya, kalau itu bisa dilihat juga dari mungkin lokasi ya, lokasi di mana luka itu terjadi. Kadang itu juga tempat predileksi, ada area-area tertentu yang memang ada cenderung untuk menjadi keloid. Misalnya mungkin area dada atau area bahu atau area ekstremitas. Nah, itu memang cenderung bisa untuk menjadi keloid. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter Ira atas penjelasannya. Mungkin dari dokter Linda ada yang ingin ditambahkan dokter sebelum Cukup kita beranjak. seperti Oke, dokter Ika. Jadi baik. memang terjadi perubahan struktur kulit ya, karena luka itu pasti akan terjadi perubahan struktur kulit. Ya, karena hilangnya pori, kulit, dan rambut, dan kelenjar, itu nanti juga akan diikuti perubahan warna biasanya. Bisa hipopigmentasi atau hiperpigmentasi, tergantung pada jenis lukanya itu sendiri ya, luasnya, kedalamannya, seperti itu. Sama seperti dokter Ira. Ya, silakan dokter Ula. Mungkin anu ya, sinyalnya kurang bagus ya, Dok. Terima kasih juga dokter Ira atas penjelasannya. Ahmad Yawan. Dengar dokter? Ya, sudah jelas. Halo Ya, dok. ya jelas dokter Ula. Halo. Dokter, the host has unmuted you. The webinar will hear the. Halo. Ya, Ya. Sudah terdengar dok. Maaf ya dok. Lagi dalam perjalanan. Baik, saya izin lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Dokter Linda dan juga Dokter Ira atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dok dari Dokter Muhammad Sandi Setiawan, dokter. Sugeng Sonten dokter, mohon izin bertanya, kapan ya dok keloid itu harus dibedah dan kapan bisa diobati dengan obat? Matur nuwun sebelumnya dok. Mungkin dari Dokter Linda terlebih dahulu dok. ya, halo Sugeng Sonten, Dokter Muhammad Sandi. Terima kasih sudah bertanya. Aduh, senang sekali disapa dengan sapaan khas Jawa. Jadi intinya kalau sudah terjadi keloid itu memang ngeri-ngeri sedap ya untuk kita dokter bedah terutama ya. Jadi memang itu bisa kita lihat dari kualitas keloidnya juga dan berapa besar keloidnya. Jadi intinya untuk scar management kita bisa melakukan tindakan berupa invasive management, non-invasive. Tindakan invasif manajemen kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya surgery bisa dikerjakan, atau bisa juga dikerjakan laser, atau bisa dikerjakan injection, atau juga bisa dilakukan radioterapi. Nah, itu tindakan invasif yang bisa dikerjakan untuk keloid. Sementara tindakan non-invasif lainnya itu juga banyak pilihannya. Misalnya apa? Misalnya kita bisa mengaplikasikan silikon gel. Kemudian bisa juga mengaplikasikan pressure atau compression garment. Bisa juga untuk mencegah kontraktur apabila dia melewati sendi, bisa juga dipasang splint. Dan bisa juga ada kita menggunakan steroid tape, tapi itu di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya ada keloid, apa yang dikerjakan? Misalnya keloidnya bukan termasuk keloid yang besar. Keloidnya, nah kalau itu memprediksi keloid, kita bisa menggunakan
Vancouver Scar Scale. Di situ kita bisa melihat bagaimana vascularity-nya, bagaimana pigmentasinya, bagaimana pliability-nya, dan bagaimana height-nya. Di situ nanti dengan total, kalau nggak salah 14 ya, itu berarti adalah total yang sangat buruk. Apabila totalnya lebih kecil, itu berarti totalnya akan baik. Sebaiknya sebelum menterapi keloid, kita menggunakan Vancouver Scar Scale dulu untuk menilai berapa sih skala scar dari keloid tersebut. Nah, di mana di vaskularisasi itu bisa adanya warnanya normal, pink, merah, atau bahkan ungu. Di pigmentasinya bisa hipo, hiper, atau mix pigmentasi. Kemudian di pliability-nya ada apa namanya supple, kemudian ada firm, bahkan ada yang sampai kontraktur. Dan di tebalnya bisa kurang dari 2, bisa 2 sampai 5, dan bahkan lebih dari 5. Rata-rata kita dokter bedah ya, sebesar apapun kalau itu mengganggu kita melakukan eksisi. Dan memang melakukan eksisi bukan dengan single modality yang paling bagus sekarang dikerjakan. Jadi sebaiknya bisa dilakukan multi modality. Bisa itu invasif dengan invasif, bisa itu invasif dengan non-invasif, bisa juga invasif dengan non-invasif dengan non-invasif. Itu pilihan dan itu juga tergantung pada apa namanya keluhan dari pasien. Kalau misalnya kita lakukan surgery, memang itu harus dikerjakan sebaiknya di under sedation. Jadi sebaiknya pasiennya tidur karena dengan teknik operasi yang terkini memang tidak boleh dilakukan ada tension, baik itu tension di fasia maupun di seputan bahkan di kulit, sehingga kita harus melakukan insisi sampai di fasia dan kita melakukan penjahitan sampai lima apa lapis, mulai dari deep fasia, superficial fasia, kemudian seputan sampai ke kulitnya, itu untuk mencegah tension. Dan setelah itu biasanya dilakukan terapi lainnya, modalitas yang lainnya yang bisa kita pilih, yang mana yang bisa dilakukan terhadap pasien tersebut. Di negara maju seperti di negara Cina dan Jepang, keloid dianggap sebagai suatu cancer, sehingga mereka melakukan kombinasi eksisi dan radiasi. Radiasi ini dikerjakan dalam 24 sampai 48 jam post eksisi. Dan itu dikerjakan sampai 5 sampai 6 sesi. Nah, dilakukan terapi radiasi. Cuman kalau di luar negeri mungkin semua cover by insurance sehingga itu tidak terlalu memberatkan untuk pasien. Sementara kalau di Indonesia itu nggak cover by insurance sehingga pilihan untuk radiasi itu merupakan pilihan yang jarang diambil oleh pasien. Sehingga kita bisa melakukan modalitas yang lain. Mungkin bisa dengan modalitas setelah eksisi kita bisa lakukan injeksi begitu. Atau setelah injeksi yang secara berkala dilakukan di sela-selanya kita bisa lakukan multimodalitas yang non-invasif. Seperti apa? Apply silicone gel sheet. Tapi silicone gel sheet harus di-apply setelah benang dibuka, suture dibuka, dan luka benar-benar sembuh, baru bisa di-apply silicone gel sheet. Dan atau bisa juga di-combine dengan massage terapi. Itu menggunakan salep-salep yang sekarang banyak sekali yang beredar gitu. Ada onion based extract, ada depigmentasi, itu bisa di-apply di sana. Sehingga kapan itu dilakukan, itu merupakan pilihan dari apa namanya kita klinisi dan bagaimana keluhan dari si pasien. Apabila itu mengganggu sekali, misalnya di dada, setiap bernafas sakit dan nyeri, itu memang sebaiknya dilakukan bukan hanya dilakukan injeksi, tapi sebaiknya dilakukan terapi eksisi diikuti dengan injeksi dan non-invasif yang lain. Tapi misalnya itu ada di lengan, suatu yang tidak terlalu mengganggu dalam bergerak itu dan kecil, itu bisa dilakukan kombinasi yang invasif misalnya dengan injeksi dan non-invasif misalnya dengan silikon gel sheet atau massage. Itu bisa dipilih. Jadi intinya sekarang untuk terapi scar itu sebaiknya dengan multimodality bukan dengan single terapi saja karena itu akan menghasilkan hasil yang lebih adekuat untuk pasien-pasien dengan scar terutama dengan keloid.
Begitu, Dokter Ula. Matur nuwun, Dok. Baik, Nah, baik, Dokter terima Ira. kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Linda. Mungkin ada tambahan Dokter Ira? Silakan dok. Ya, tadi sudah secara lengkap dibahas semua sama Dokter Linda. Nah, kebetulan Dokter Linda ini kan belajarnya langsung di ahlinya keloid Profesor Rei Ogawa yang di Jepang. Jadi memang yang paling baru dari penanganan untuk keloid itu selain pembedahan harus disertai dengan radioterapi. Betul. Saya sekedar menambahkan saja, mungkin tadi pertanyaannya kan kapan kalau keloid itu dilakukan pembedahan ya dok? Ya apabila terapi konservatif sudah dilakukan, mungkin ternyata tidak membaik atau malah bertambah besar, terapi pembedahan bisa menjadi pilihan. Kemudian kalau sudah mengganggu secara fungsi dan secara psikologi dari pasien, nah, itu juga sudah bisa untuk dikerjakan. Tapi pemilihan untuk pembedahannya, yaitu tadi seperti yang dijelaskan Dokter Linda, harus mengikuti kaidah atau syarat-syarat yang mengurangi tekanan dari SCAR atau arah SCAR ya. Nah, itu nanti ada caranya sendiri. Mungkin merubah arah SCAR-nya bisa dengan teknik-teknik yang W-plasti atau Z-plasti atau mungkin mengurangi tensionnya. Jadi semua sampai fasia pun juga harus dibebaskan dan itu jahitnya pun harus layer demi layer karena keloid ini bila proses pembedahannya itu kurang adekuat, nanti penutupannya kurang adekuat, itu angka untuk rekurensinya itu tinggi. Gitu ya, Dok. Ya, dan Baik, biasanya pos pembedahan juga rekurensinya lebih heboh daripada sebelumnya. Oh, ya, Dan itu lebih biasanya besar dari populer ya untuk kita dokter bedah ya. ya. Ya, silakan dokter ulang. baik. Terima kasih banyak Dokter Linda, Dokter Ira atas penjelasannya. Jadi mungkin lebih tepatnya lagi kalau memang ada keloid bisa kita konsultasikan ke ahlinya ya dok, biar kita tahu kapan sih harus dibedah, kapan harus harus terapi yang sesungguhnya. Karena memang kalau praktek-praktek dokter umum kadang kalau kita dapat pasien-pasien dengan keloid juga bingung dok. Dikasih salep juga kadang berkali-kali juga masih tetap ya dok, masih tetap ya dok. Ya, itu harus bisa dapat jawaban sama yang lebih expert rupanya begitu. Baik baik. Terima kasih banyak dokter Linda dan juga dokter Ira. Masalah salep, Baik, dokter ulang, masalah salep ini. iya, Nah, ini iya, mumpung siap, bahas masalah salep. siap dokter. Kadang cara apply salep juga kurang adekuat, dokter Ula. Dan kadang juga tidak diikuti massage yang tepat, sehingga hasil dari aplikasi salep itu sendiri nggak akan maksimal begitu. Jadi memang di literasi yang terbaru kita memang selain aplikasi salep kita juga harus apply massage ringan di area tersebut gitu dengan beberapa cara. Kalau misalnya lukanya di daerah sini, kita harus aplikasinya setelah salep cuci tangan dahulu, salep diaplikasikan, kita bisa aplikasi secara memutar terlebih dahulu. Kemudian aplikasi salepnya secara vertikal seperti ini dengan ditekan-tekan. Terus kemudian arah aplikasi salepnya dimassage dengan horizontal. Dan kemudian yang terakhir dengan dicubit-cubit atau pincing ringan. Itu selama 5 sampai 10 menit diaplikasikan sehari, bisa diaplikasikan 2 kali. Itu diaplikasikan tepat biasanya untuk kelet-kelet yang belum matur itu bisa lebih baik, atau hypertrophic scar yang masih baru muncul dalam hitungan, kan hypertrophic scar muncul bulanan ya, itu akan cepat apa namanya regresi dengan aplikasi yang seperti itu. Jangan lupa bukan hanya aplikasi salepnya tapi juga harus massage yang benar. Ya, dokter. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Linda atas penjelasannya. Mungkin Dokter Ira ada tambahan dokter kait salep ini dok, karena memang kan modalitas kami sebagai dokter umum biasanya kayak ya ya sudah kita berikan salep dulu. Gimana dok? Mungkin ada tambahan dok dari Dokter Ira? Ya, ya betul. Tadi yang seperti disampaikan Dokter Linda, kalau untuk salep itu memang apa
2 minggu pos penjahitan atau mungkin setelah luka sembuh itu sudah bisa diaplikasikan. Dan biasanya salep yang kita gunakan itu adalah yang silikon base ya dok, silikon dalam bentuk gel itu bisa. Kemudian betul tadi dari Dokter Linda harus dimasas. Nah untuk mendistribusikan scar yang ada. Nah memang kadang itu yang tidak dilakukan, yang hanya dioles saja sekedarnya begitu. Tapi padahal masasnya itu sendiri bisa 3 sampai 4 kali sehari. Itu sih, Dok. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Jadi mungkin nanti ada tambahan edukasi ya dok saat pemberian salep mungkin sambil dimassage biar meresap gitu ya dok ya. Baik, siap. Kita mau izin beranjak ke pertanyaan kedua ini dok. Ada pertanyaan. Selamat sore dokter, izin bertanya. Untuk keloid ini sifatnya irreversibel kah dok? Apa memang sifatnya tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dihilangkan ya dok? Gitu. Boleh mungkin dari Dokter Ira terlebih dahulu ya dok. Perkenalkan untuk bisa menjawab dokter. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi kalau dikatakan keloid itu irreversible, gimana ya? Memang sulit ya. Keloid itu memang gampang-gampang sulit untuk penanganannya. Jadi yang paling penting adalah mungkin kita pertama harus bisa membedakan dulu apakah itu betul keloid ataukah dia hypertrophic scar. Karena kadang semua itu kan kalau yang bentuknya scar disebut keloid, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa mengidentifikasikan, nah hypertrophic scar mungkin bisa dimulai dulu dengan yang konservatif, cara konservatif, atau keloid pun juga seperti itu. Tapi kalau saya biasanya nanti diberi jangka waktu ya dok, untuk terapi konservatif itu misalnya injeksi, nah itu kita bisa kasih batasan waktu mungkin sekitar 6 sampai 8 kali treatment. Bila tidak ada perbaikan, itu baru kita langsung ke ranah pembedahan dan juga terapi yang lain. Nah, kalau keloid ini ya itu tadi yang sudah sempat saya jelaskan tadi, cara pembedahannya itu ya hati-hati, tidak hanya sekedar membuang saja karena dia bisa muncul lagi dan bisa lebih besar lagi. Karena kan apabila masih terdapat tension di sana, maka masih terdapat tarikan-tarikan ya. Jadi kolagennya itu antara produksi dan degradasinya juga terjadi ketidakseimbangan. Makanya dia bisa muncul bahkan lebih besar lagi dari yang benjolan awalnya. Seperti itu. Mungkin dari Dokter Linda ada tambahan. Ya, makasih Dokter Ira ya. Jadi memang irreversible ya sifatnya. Gimana cara menghilangkannya ya? Jadi itu tidak bisa dikerjakan dengan sembarangan sih. Dokter Ira sudah menjelaskan dan memang saat ini ya multimodality adalah pilihan yang paling tepat gitu, dibanding hanya single modality dan itu bisa dikerjakan berdasarkan untuk melihat terapi ya kita bisa melakukan Vancouver scar skill itu tadi kita lihat bagaimana uh, hasil dari terapi yang kita lakukan. Jadi memang Vancouver scar skill ini bisa sebagai parameter untuk menilai suatu parut, kemudian juga menentukan diagnosa dan memantau perkembangan parut itu sendiri dan evaluasi dari terapi yang kita kerjakan. Itu gunanya Vancouver scar skill, di mana nantinya dengan terapi awal yang kita kerjakan, apabila memang kita cek secara Vancouver scar skill-nya ternyata tidak membaik, tetap seperti semula, itu kita bisa lagi tingkatkan. Mungkin yang awalnya terapinya adalah terapi non-invasif gitu, kita tingkatkan jadi terapi invasif yang berupa mungkin pilihannya injeksi yang nantinya apabila tidak ada respon, kita bisa tingkatkan lagi menjadi terapi eksisi atau surgery. Tapi yang pasti tidak bisa hanya surgery itu sendiri. Jadi surgery itu sendiri harus diikuti oleh terapi yang lainnya, baik terapi invasif ataupun terapi non-invasif yang lain. Itu sih mungkin. Silakan diteruskan. Baik, baik.
Baik, terima kasih banyak dokter. Saya juga tadi mikir sih dok, apakah keloid ini memang reversible ya dok? Maksudnya kan karena kan keloid ini kan tumbuh dari memang penyembuhan luka yang nggak membaik, tapi malah saat kita melakukan operasi keloid kan kita membuat luka baru nih dok. Apakah nanti nggak malah muncul keloid di sebelahnya, gitu gimana ya dok ya? Pertanyaan orang awam ini dok. Padahal kan nggak nular. Jadi bukan muncul Enggak di ya, nggak sebelah, nular ya dok. tapi di Enggak ya. tempat yang sama, tapi lebih gede gitu. Kan Oh, nular terus di sebelahnya, oh, digigit satu, oke. terus pindah digigit Ah, dua, ah, ah, ah. digigit tiga, dan tetap di situ. Iya, iya. Cuma Oke. ya kan itu terjadi karena sintesis dan degradasi kolagen yang tidak seimbang, sehingga dia akan muncul Hmm. terus-menerus sehingga akhirnya dia akan menumpuk, menumpuk, dan menumpuk karena inflamasi yang berkepanjangan, sehingga muncullah keloid itu. Sehingga yang kita lakukan adalah mereduce inflamasinya. Yang kita lakukan adalah mengurangi degradasi dari kolagennya, dan itu tidak mungkin dilakukan dengan satu aja. Makanya begitu kita surgery, kita kecilkan. So, Tapi begini, kalaupun kita injeksi, kita juga ada dosis maksimal, begitu. Sehingga injeksi tidak bisa dilakukan untuk area keloid yang luas karena kan ada dosis maksimal dari obat injeksi yang kita gunakan, dan injeksi itu juga macam-macam loh. Kita bisa menggunakan golongan triamnisolon, atau kita juga bisa combine gitu antara triamcinolone dengan 5-FU. Kita juga bisa injeksi yang lain, mungkin interferon atau bleomycin, tapi itu semua tetap ada dosisnya, sehingga apabila keloidnya besar gitu, mau nggak mau ya harus dikecilin, mau nggak mau ya harus dikurangin gitu kan ya, supaya apa, nantinya pun kalau kita kombinasi dengan terapi invasif yang lain, misalnya injeksi, itu dengan dosis tertentu sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu sih jawaban. oke, oke. Terima kasih banyak. Terjawab, dok. Mohon maaf ya, dok. Agak-agak gini nih pertanyaan ini. Mungkin dari dokter Ira ada tambahan, dok, atau sudah dicukupkan, Ya, dok? terus yang paling penting juga dok, kalau menemui pasien keloid itu kita harus KIE dari depan ya, bahwa hasil yang diharapkan nanti itu seperti apa. Kita tidak bisa menjanjikan akan hilang terus kembali mulus seperti kulit sedia kala. Nah, itu jangan sekali-sekali untuk menjanjikan seperti itu, karena keloid ini ya itu tadi, paling enggak kalau misalnya terapi konservatif, target kita adalah paling tidak dia rata dengan eh, kulit di sekitarnya. Bahkan warnanya pun itu juga tidak bisa kembali seperti kulit awalnya, seperti itu, Dok. Iya, dan juga mungkin keluhannya ya dokter Ira ya, karena biasanya Ya. keluhan dari keloid adalah rasa gatal yang sangat dan rasa nyeri yang sangat. Itu dengan Ya. itu memang bisa mengurangi keluhan tersebut, sehingga kualitas hidupnya juga akan lebih bagus lah. Gitu. Ya. Ya, dokter Ula, silakan. Ini sinyalnya mungkin nggak bagus nih. Dokter Ula terlempar ini rupanya dokter Ira. Hanya tinggal kita aja. Iya. Semoga penjelasan kita tadi bisa menambah wawasan ya, Dokter Ira ya, dari kita Ya. berdua mengenai bagaimana tata laksana luka dan bagaimana keloid itu sendiri, dan keloid itu sendiri bukan hanya masalah kita ya, Dokter Ira ya, tapi juga masalah Ya. semua di seluruh dunia. Dan memang yang digarisbawahi memang keloid itu sendiri apa namanya sering pada kulit yang warnanya gelap ya, dan dari ras negroid dan juga dari ras mongoloid. Mungkin kita bisa langsung baca ini aja Dokter Ira, bisa baca pertanyaan aja kali ya dan coba kita jawab kali. Oh iya. Ya. Eh, Jika skar atau keloid sudah menahun, Tahun. salep masih efektif. Nah. Siapa yang jawab? Saya yang jawab ya, gantian ya. Oke. Ya. Kalau memang terima kasih atas pertanyaannya ini tanpa tanpa nama gitu ya. Kalau scar atau keloidnya sudah menahun, ini gimana nih salepnya apakah masih efektif? Jadi memang kalau untuk salep itu adalah suatu terapi yang non invasif begitu, dan memang
secara efektivitas pasti tidak terlalu bagus. Nah, sehingga mungkin kalau skarnya itu sudah menahun, kita lihat dari Vancouver Scar Skill-nya seperti apa yang didapati dan apakah itu mengganggu, mungkin mengganggu gerak, mengganggu aktivitas, itu mungkin sebaiknya kita lakukan terapi yang lebih invasif. Yang invasif apa? Banyak pilihan. Bisa dilakukan surgery, bisa dilakukan laser, bisa dilakukan injection, dan atau kombinasi dari semua itu. Jadi intinya memang harus kita evaluasi dulu berdasarkan Vancouver Scar Skill-nya berapa yang didapat dari keloid yang sudah menahun tersebut. Ada tambahan, Dokter Ira? Silakan. Iya, eh, dan juga kalau misalnya ini yang dibahas adalah keloid bekas luka yang menahun, ini juga harus dilihat apakah dia menonjol, apakah dia teraba keras, apakah dia terasa gatal atau nyeri. Nah, kalau sudah seperti itu mungkin tidak bisa hanya dengan salep saja, tapi ya harus mau ditambahkan terapi adjuvan lainnya, seperti yang Dokter Linda tadi jelaskan. Oke, terima kasih Dokter Ira. Mungkin berikutnya saya coba bantu baca pertanyaan, kemudian Dokter Ira yang jawab ya. Ini Ya, siap, Dok. Dokter Lia Stuti bertanya begini, Dokter Ira. Mohon bertanya, dokter, bagaimana kalau keloidnya banyak? Sebab dengan gigitan nyamuk juga jadi keloid. Adakah solusi? Sementara hanya dioles dengan, waduh ini nyebut merek nih, tit, Dermatix Ultragel agak berkurang, tapi gatalnya dan menipis tapi tidak hilang. Mohon masukannya, dokter. Terima kasih, Dokter Lia. Silakan, Dokter Ira. Ya, terima kasih, Dok. Tadi karena benjolannya karena gigitan nyamuk ya, Dok. Ya, gigitan nyamuk. Ya, Nyamuk kan nggak hanya satu, Dokter Ira. Kan dia suka gigit banyak. Dan di setiap bekas gigitan tuh jadi keloid, dok. Kan itu iya, nyerang. sama seperti biasanya juga area predileksi di dada itu juga bisa karena bekas jerawat. Nah, bekas jerawat itu juga kadang nggak cuma satu, banyak. Nah, kalau banyak begitu gimana? Ya, treatmentnya tetap sama. Kalau memang sudah menonjol, itu kita tidak bisa hanya mengandalkan satu modalitas saja seperti salep. Kalau memang sudah menonjol, kita harus tambahkan mungkin injeksi. Injeksinya bisa injeksi steroid. Nanti eh, cara menyuntikannya juga itu tidak sekedar menyuntikkan biasa. Jadi biasanya itu harus sampai benar-benar tonjolannya itu berwarna putih, terisi oleh obat yang ini steroidnya. Atau sekarang yang terbaru kalau dari Profesor Ogawa di bawahnya ya Dokter Linda ya. Tuh, di bawahnya. Jadi di bawahnya. Jadi itu bisa mengurangi rasa nyeri juga dari pasiennya. Kemudian mungkin kalau sudah menonjol juga selain injeksi kita bisa tambahkan untuk malam harinya kita bisa tambahkan seperti silikon seed ya seperti lembaran. Tujuannya adalah untuk menekan jadi melakukan kompresi ya terhadap tonjolannya tadi. Nah, itu harus dibutuhkan modalitas yang lebih dari satu. Seperti itu, Dokter Linda. Gimana menurut Dokter Linda? Iya, Dokter Ira. Jadi sepertinya keloid ini harus sabar antara yang punya keloid dan pak dokternya ya, dok ya. Jadi ini memang Iya. adalah harus sabar-sabaran. Yang punya keloid juga harus sabar karena itu nggak bisa dikerjakan hanya satu modalitas nomor satu dan juga nggak bisa hilang dalam jangka waktu yang singkat. Itu akan butuh waktu. Karena apa? Karena memang proses penyembuhan luka yang seperti tadi saya jelaskan ada fase inflamasi, ada fase apalagi tadi proliferasi dan fase remodeling itu berjalan sampai 2 tahun sehingga pun setelah kita lakukan terapi dengan berbagai macam modalitas, itu pun tetap harus kita evaluasi sampai jangka waktu remodeling itu. Jadi pasien setelah selesai tetap harus kontrol, ada keluhan juga harus kita evaluasi lagi, kita ikuti lagi Vancouver Scar Skill-nya, apa yang bisa kita kerjakan, dan memang sebaiknya tidak dengan single modalitas, dengan beberapa modalitas, it's okay, itu bisa dikerjakan. Dokter Ula kembali, selamat datang.
Dokter, mohon maaf ya dok, ini sulit sekali sinyalnya. Mohon maaf, siap-siap dokter. Ini tadi menjawab pertanyaan yang gigitan nyamuk ya dok ya. Ya. Mohon Bukan. maaf dokter, baik-baik. Siap, terima kasih. Terima kasih. Mungkin boleh dilanjutkan dok, monggo dok. Sudah selesai dijawab, Dokter Ula. Mungkin ada yang Oh sudah, mau. oke. Baik. Dari dokter Ira, mungkin ada tambahan dok? Atau sudah cukup juga? Tadi sudah Eh, menjelaskan nih dok. ya sudah oh ya mungkin juga harus dijelaskan ke pasiennya bahwa memerlukan modalitas terapi tadi artinya juga memerlukan biaya yang lebih besar karena memang silikon seed, silikon gel, kemudian atau penambahan 5FU. Nah, itu tentunya juga akan menambah dari segi biaya ya, Dok. Karena memang kalau kalau di Indonesia ini nggak di cover itu tadi ya dok ya. Jadi biayanya juga Betul, ya. cukup gede. Jadi Ya, pikir-pikir betul pun itu mengganggu, bukan mengganggu secara estetik, mengganggu fungsi. betul. Juga Iya, jarang insurance yang BPJS nggak cover, Pak. BPJS nggak cover. betul, Insurance betul, yang betul. swasta ada yang cover, ada yang enggak. Tapi kebanyakan juga cover Ya. seperti itu. Mm. Karena mereka menganggap itu masih masalah estetik, bukan masalah. Estetika. Ya, Baik, baik, baik. Baik, terima kasih dokter. Ini juga ada yang mengucapkan terima kasih dok. Tadi yang bertanya, ternyata ini merupakan teman-teman perawat dari luar pulau dokter. Terima kasih Hmm. banyak atas jawabannya. Baik dokter. Baik dok, mungkin dok terkait edukasi nih dok ya. Untuk sebenarnya kalau ini apa bisa dicegah ya dok ya? Untuk edukasi aja bagaimana sih cara mencegah untuk kita tuh nggak sampai jatuh pada keloid gitu dok? oke. Mungkin Mencegah keloid ya. Oke. Jadi memang ini saya coba jawab ya Dokter Ira ya, Dokter Ula. Jadi memang untuk mencegah keloid itu nggak gampang juga. Karena seperti dari dokter. kamu Iya, menggigit, apakah kita bisa minta gigitnya tempat lain dong? Nggak bisa. Atau misalnya kita jatuh gitu kan, jatuhnya sesuai dengan garis RSTL dong? Nggak bisa juga gitu. Jadi itu bisa terjadi di mana saja. Tapi yang pasti apabila itu terjadi di luar kehendak, itu memang tidak bisa kita apa namanya antisipasi. Yang bisa kita antisipasi adalah suatu teknik operasinya mungkin Dokter Ula. Kalau kita operasi, mesti kita berharap yang leskar. Seperti apa yang dikerjakan untuk leskar? Kita melihat arahnya, melihat teknik insisinya, bagaimana kedalaman insisinya, gimana kita menjahitnya dengan hati-hati dan sesuai tiap lapisnya atau fine stitcher, dan kita juga menghindari tension. Itu adalah suatu cara supaya mengurangi resiko scar yang ada. Dan juga kalau misalnya berupa luka, kita harus melakukan debri demang yang ada kuat, Dokter Ula. Karena apa? Debri demang yang ada kuat itu nanti akan membantu proses penyembuhan lebih cepat. Sehingga apa? Bekas lukanya atau skarnya diharapkan akan lebih baik dibanding yang sembuhnya lama. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan pada suatu luka adalah mencegah infeksi. Itu juga pada luka surgery kita jaga sterilitas dan sebagainya. Dan kemudian kita jaga supaya luka itu jangan sampai menjadi luka ilo. Karena begitu menjadi luka ilo, nantinya sembuhnya akan lama gitu, rawat inap pasien akan lama gitu, dan skarnya juga pasti akan jelek gitu, Dokter Ula. Dan untuk yang luka, kita juga menjaga kalau ada infeksi, kita lakukan debri demang adekuat dan perawatan adekuat untuk mencegah infeksinya. Itu yang bisa dikerjakan sih untuk suatu tindakan surgery dengan prinsip yang untuk leskar. Sementara kalau untuk luka-luka yang tidak bisa kita antisipasi, yang bukan suatu surgery, itu memang prinsipnya adalah untuk suatu luka adalah debri demang yang ada kuat sehingga nantinya lukanya akan cepat sembuh atau luka sembuh sesuai waktu yang diperkirakan. Karena apa? Penyembuhan luka itu kan kita bisa tahu dari tangga perawatan luka ya, penyembuhan luka, tangga penyembuhan luka, yaitu luka bisa sembuh secara persekundam atau sembuh sendiri. Dan itu kita bisa membantu supaya luka itu bisa sembuh persekundam sesuai dengan waktunya gitu. Jadi jangan lebih dari 2 minggu, karena kalau begitu lebih dari 2 minggu akan jadi luka kronis seperti itu. Atau luka bisa sembuh secara perprimam.
atau dijahit gitu. Kalau memang itu memungkinkan atau dijahit, ya sebaiknya segera dijahit supaya apa? Sembuhnya segera cepat. Kalau sembuhnya cepat, skarnya juga akan semakin baik. Resiko terjadi hipertrofik skar atau keloidnya juga akan lebih minimal seperti itu. Dan selain itu, apabila lukanya memang luas dan tidak mungkin ditutup secara per primam, kita bisa melakukan skin grafting atau kita bisa melakukan flap untuk daerah-daerah yang avaskuler yang bone expose, kita bisa tutup dengan flap, baik flap lokal, regional, ataupun flap jauh. Jadi inti semuanya adalah kita harus tahu dulu problemnya itu apa. Kalau misalnya itu suatu luka, kita antisipasi problem lukanya, apakah ada infeksi, apakah ada jaringan nekrotik, apakah ada eksudat berlebih, dan itu kita lakukan penanganan problem lukanya dan menjadikan luka itu suatu luka yang moist supaya dia segera bisa sembuh. Apabila bed preparasinya sudah terpenuhi, baru kita segera melakukan penutupan defek. Jadi intinya lakukan tahapan-tahapan penyembuhan luka sesuai dengan klinis dari luka itu sendiri. Kalau nekrotik ya nekrotomi, kalau eksudatif ya segera serap eksudatnya. Kalau infeksi ya kultur, kita tangani apa namanya luka infeksinya, debri demang ada kuat, kita tutup dengan silver untuk antimikrobial supaya infeksinya segera apa berakhir. Dan kalau memang udah terpreparasi, segera tutup intinya. Apa tujuannya? Supaya skarnya bagus, supaya apa namanya tidak menjadi masalah yang berkelanjutan. Nah, itu kalau misalnya besar. Kalau misalnya kecil seperti apa, Dok? Gigit nyamuk katakan. Kalau gigit nyamuk ya jangan terus dioles dengan odol gitu kan. Gimana mau sembuh? Kan kadang dikasih kayak kasih odol seperti itu. Itu nggak benar sila salep atau suatu yang moist supaya lukanya segera sembuh. Jadi intinya yang harus ditancapkan di sini adalah luka itu nggak boleh kelamaan gitu. Kalau hanya bolak-balik datang bukan berarti enggak, nanti bekas lukanya akan jelek. Jadi segera lakukan perawatan yang sesuai dengan problem lukanya supaya lukanya segera sembuh dan skarnya akan minimal. Seperti itu sih. Dokter Ira ditambah dong. Ya, Monggo, eh, Dok. ya betul sekali yang tadi dijelaskan Dokter Linda. Nah, apabila tadi itu semua prosesnya sudah dilakukan dan akhirnya tercapai suatu penyembuhan luka, lukanya sudah tertutup, bagus, kemudian ada bekas luka, apabila bekasnya itu masih datar, masih tidak menonjol. Nah, itu mungkin perlu ditambahkan beberapa pencegahan. Nah, mungkin bisa memakai moisturizer atau apa silikon gel ya untuk sebagai preventif dan juga kalau misalnya keluar rumah ya kalau bisa menggunakan tabir surya ya jadi melindungi dari paparan sinar matahari dan juga kalau pada area tertentu itu mungkin harus dipilih olahraga-olahraga yang tidak terlalu melakukan gerakan di area tersebut itu berulang. Jadi kan keloid itu juga kadang ditengarai timbul juga karena akibat gerakan yang apa sering dilakukan ya, misalnya di area lutut atau mungkin di area lengan ya seperti itu. Dan juga kalau tadi sudah dilakukan perawatan luka dengan moist dan bekas lukanya dengan diberikan salep, maka tidak akan gatal. Nah, kalau kalau tidak gatal, maka akan mengurangi resiko untuk kita menggaruk. Nah, menggaruk luka itu juga sebaiknya dihindari, begitu dok. Yang bisa saya Baik, tambahkan. baik. Lengkap sekali penjelasannya. Terima kasih banyak Dokter Linda, Dokter Ira. Dok, mungkin satu lagi nih dok ya. Kalau tadi kan dari segi pembedahannya dok, kira-kira kalau dari segi edukasi, mungkin makanan atau apa yang bisa dimakan yang bisa mempercepat penyembuhan luka atau mungkin penyembuhan dari keloidnya itu sendiri dok. Mungkin dari dokter Ira dulu dok. Silakan. Ya, kalau dari makanan untuk penyembuhan luka sendiri, yang penting ya mengandung protein yang tinggi, misalnya putih telur atau dari daging, ayam atau ikan, tapi yang tidak alergi. Yang penting adalah protein tinggi. Kemudian kalau untuk keloid sendiri, memang sampai sekarang juga nggak ada sih ya jurnal yang mengatakan yang
apa makanan apa yang harus dihindari itu memang nggak ada. Tapi prinsipnya kalau proses penyembuhan lukanya berjalan baik, maka bekas luka yang ditimbulkan itu akan menjadi baik juga gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ira penjelasan. Mungkin dari Dokter Linda ada tambahan, Dokter? Ya, cukup, Dokter Ula. Intinya tinggi protein itu yang penting dan usahakan lukanya sembuh sesuai waktu yang diperkirakan. Kurang dari 2 minggu. Lebih dari itu menjadi luka kronis dan pasti sekarang akan jelek. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Baik dok, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok, sebelum nanti kita tutup dok, terkait terapi apa yang bisa kita berikan sebagai vaskes pertama nih dok, selain salep, apakah perlu kita berikan anti nyeri atau benar-benar simptomatik yang lain ya dok untuk pasien-pasien dengan keloid ini? Mungkin dari dokter Linda dulu boleh dokter? Oke, terima kasih Dokter Ula. Jadi memang untuk vaskes pertama itu memang kita sangat terbatas ya, Dok ya. Jadi memang kita, kalau saran saya sih, segera pelajari tentang Vancouver Scar Scale itu tadi. Sehingga nanti kita akan bisa mendeteksi kalau memang nilainya tidak besar, itu mungkin awal kita bisa melakukan terapi dengan salep saja. Oh iya, satu lagi, kita harus membedakan dulu itu suatu hipertrofik atau keloid. Nah, itu yang paling penting di vaskes pertama. Di mana tadi mungkin sudah saya jelaskan ya, hipertrofik itu timbulnya segera setelah pembedahan, bisa minggu atau bulan gitu ya. Jadi segera dia timbul. Sementara yang keloid timbulnya jangka panjang, timbulnya itu tahunan gitu. Dan untuk yang hipertrofik itu seperti tadi dibilang terbatas pada area luka. Misalnya area lukanya 5 cm, dia akan muncul benjolannya 5 cm saja. Sementara kalau keloid 5 cm, dia akan muncul benjolannya setelapak tangan. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita tahu dulu itu. Ini suatu keloid kah atau suatu hipertrofik scar kah? Kalau memang suatu hipertrofik scar, kita bisa aplikasikan salep, jangan lupa dimassage, Dokter Ula. Dan itu cukup bagus karena nanti hipertrofik itu mempunyai sifat dia akan regresi dengan perjalanan waktu gitu. Awalnya pasti akan mengganggu, rasanya nyeri, gatal. Tapi begitu kita aplikasikan salep yang dimassage, keluhan itu akan berkurang dan nanti lama-lama dia akan regresi atau mengecil. Tetapi kalau misalnya benjolannya lebih gede dari lukanya, kita harus curiga itu suatu keloid. Begitu Dokter Ula. Sehingga untuk di fase ke-1, mungkin kalau keloid hanya diterapi dengan satu macam terapi saja, itu akan sulit. Diterapi massage saja dengan salep. Mungkin untuk yang baru muncul gitu mungkin bisa mengurangi rasa nyeri dan gatalnya, tetapi tidak akan mengurangi besarnya. Dia akan besar terus dan cenderung membesar. Ada progres untuk itu. Jadi kalau keloid memang saya rasa itu mungkin tidak banyak yang bisa kita kerjakan di fase ke-1. Kalau HIPAA silikon gel sheet bisa ada, mungkin itu bisa diaplikasikan sebagai lini awal untuk mengurangi keluhan. Tapi jangan lupa, tetap terapi yang kita gunakan itu tadi, kita sesuaikan dengan Vancouver Scar Scale itu yang ada. Apakah dia memburuk, apakah dia ada progres membaik, sehingga nanti ada kemungkinan perlukah dia dirujuk dan sebagainya. Seperti itu sih, Dokter Ula. Dokter Ira. Baik, terima kasih banyak dokter Linda. Baik, silakan dokter Ira, tambahannya dok. Sepertinya sudah lengkap yang dijelaskan Dokter Linda tadi. Vaskes tingkat 1 ya, yang penting adalah tahu cara mendiagnostik ya dok ya, seperti itu. Dan kemudian kalau sudah bisa mendiagnostik, nanti bisa melakukan treatment yang simple, yang mungkin tadi berupa salep, moisturizer, penekanan, kemudian masas. Nah itu tentunya akan sangat membantu pasien. Baik, terima kasih banyak dokter Linda dan juga dokter Ira. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 ini dok. Mungkin ada sedikit closing statement terlebih dahulu, mungkin sebagai pengingat juga nih dok untuk sejawat-sejawat sekalian. Mungkin dari dokter Ira terlebih dahulu kami persilakan.
Ya, baik, Dok. Dari pertemuan kita ini tadi, jadi keloid itu sendiri adalah suatu cacat alami yang disebabkan karena proses penyembuhan luka. Nah, supaya dapat mengawal hasil scar yang lebih baik, tentu saja kita harus menguasai bagaimana cara melakukan perawatan lukanya, mengetahui problem-problem lukanya, dan bisa melakukan treatment sesuai problem lukanya. Dan kemudian apabila sudah terlanjur terjadi hipertrophic scar atau keloid, kita bisa melakukan treatment multimodalitas. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Ira. Mungkin dari Dokter Linda kami persilakan dok. Menambahkan sedikit aja, yaitu Boleh, silakan dokter. hal itu penting ya untuk pengelolaan luka ya. Dan salah satu yang paling penting dari preparasi bed luka adalah debris demang. Itu merupakan unsur paling penting untuk preparasi bed luka. Jadi jangan segan untuk melakukan debris demang untuk luka-luka yang kita dapat supaya sembuhnya bisa lebih cepat sesuai harapan. Dan juga kenapa kok pengennya sembuhnya cepat sesuai harapan? Karena semakin lama sembuh, scar akan semakin jelek. Itu yang harus kita ingat. Hmm. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali pembicara-pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dokter Linda, Dokter Ira atas sedekah ilmunya kalau kata Dokter Brahmana, Dok. Barakallah semuanya. Semoga saya karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 sudah mendekati buka juga kayaknya Dok ya. Mau ngabuburit kayaknya Dok ya. Jadi langsung saja kami kembalikan kepada MC Dokter Charles. Terima kasih Dokter Ula, terima kasih Dokter Linda dan Dokter Ira untuk penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi sudah jelaskan A to Z-nya keloid dan cara penanganan luka bukan hanya keloid saja dan bagaimana untuk menghindari terjadinya keloid ini bagi kami yang dokter-dokter bedah atau dokter-dokter yang menangani rawat-rawat luka di periferi dokter ya. Kami jangan bosan-bosan dok kalau diundang oleh ID yang dok. Insya Allah, ya baik, Dok. Siap, terima kasih dok. Charles. Oke, Dokter Linda. Oke, kita undang pada seluruh peserta Dulan ID pada hari ini. Kita juga akan tetap mengudara pada minggu depan, tanggal 10 Maret 2025 pukul 15. Kita akan mengundang Perkumpulan Dokter Ahli Mata Indonesia cabang Surabaya, di mana kita akan membahas topik glaukoma dengan moderator sahabat saya Dr. Pandu Habibi, spesialis operasi ginekologi, magister kedokteran klinik, dengan narasumber Dr. Yulia Primitasari, spesialis mata konsultan, dan Dr. Rika Agustanti, spesialis mata. Jadi di jam yang sama, hari yang sama, setiap Senin pukul 3, kita akan sedekah ilmu, kalau kata Dr. Brahmana, benar kata Dr. Ula. Jadi semoga kami undang lagi teman-teman pada minggu depan, kita akan kupas tuntas mengenai glaukoma dan bagaimana penanganannya. Sekali lagi mohon maaf kalau kami ada salah kata, semoga apa yang kita berikan pada hari ini bisa berkenan dan bisa menjadikan berkah bagi semua dokter yang ada di Vaskes layanan primer pertama maupun yang sudah praktek. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih.